Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku ya. Selamat datang untuk semuanya. Nah, kali ini aku akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat dan juga penting buat teman-teman semuanya. Dan sebelumnya aku mau nanya ini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya guys. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat. Apa itu? Jangan kemana-mana, tetap saksikan video aku ya. Oke guys, nah kali ini aku mau membahas tentang pandemi ya. Pandemi masih ada di sekitar kita guys, dan ini cukup membuat kita kelabakan semuanya, dari semua sektor, dari semua lapisan masyarakat juga benar-benar pusing dan cukup sibuk dengan hal ini gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita, daripada kita berpikir yang berat-berat, nantinya justru membuat imun tubuh kita menjadi berkurang ataupun lemah. Nah, sekarang aku mau membahas tentang kegiatan-kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan selama mengisi waktu luang di waktu pandemi ini. Saksikan ya. Oke guys, nah tadi aku udah bilang aku mau membahas tentang kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang di saat pandemi. Nah, mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang ya. Yang karena di masa pandemi ini mungkin kita akan lebih banyak waktu untuk di rumah. Baik itu yang WFH, kerja dari rumah, ataupun yang mungkin sekolah ataupun kuliah juga semuanya kebanyakan dari rumah. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang tadi kita lakukan itu, apa kegiatan rutin, apakah itu bekerja ataupun sekolah, belajar ataupun kuliah dari rumah, ada nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selama kita ada di rumah. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif guys, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, kita langsung masuk aja. Ada 5. Kali ini aku mau membahas dulu 5 kegiatan positif yang mungkin teman-teman bisa lakukan selama pandemi ini ya, untuk mengisi waktu luang. Karena mungkin mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kegiatan kita bisa kembali normal, pastinya kesibukan juga akan semakin bertambah. Supaya nggak bosan di rumah ngapain aja ya, aduh kayaknya gini-gini aja, ngebosenin, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan, nggak bisa hangout, nggak bisa apa-apa, harus dibatasin. Dan itu semua ya, pembatasan dan peraturan-peraturan dari pemerintah itu semuanya buat kebaikan kita ya, untuk supaya kita bisa menjaga diri kita masing-masing, menjaga kesehatan kita, menjaga orang-orang sekitar kita juga, keluarga dan orang-orang yang kita temui, supaya pandemi ini segera berakhir guys. Oke, apa aja sih 5 kegiatan itu? Yang pertama nih buat kamu yang suka bisnis ataupun mungkin mau belajar bisnis, mungkin nggak ngerti caranya gimana, atau nggak mau yang modalnya gede-gede, harus buka toko. Mungkin kalau sekarang agak susah karena orang-orang jadi jarang keluar rumah ya, jadi mungkin mereka lebih suka berdiam diri di rumah, mungkin mereka belajarnya online. Nah, yang pertama kegiatannya adalah kegiatan positif yang bisa kita lakukan adalah jualan online.
Kenapa aku bilang jualan online? Karena jualan online ini bisa kita lakukan di mana aja, guys. Apalagi di rumah, sambil kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kita bisa jualan online apapun itu, anything. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nih, bisa sih kita jualannya itu sesuai passion kita. Mungkin kita itu sukanya ngemil, suka makan, nah kita bisa jualan online, jualan makanan. Gak mesti bikin sendiri, kalau bisa bikin sendiri akan lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa bikin sendiri, kita bisa nih beli makanan dari mana gitu ya, terus bisa kita jual kembali. Nah, hal seperti itu yang aku rasa lebih bermanfaat ya, daripada kita bingung mau ngapain gitu. Selain kalau misalnya orang suka kuliner, ini tuh orang yang suka kuliner ya, orang yang suka kuliner akan tahu nih ini rasanya enak gak ya, ini kelebihannya di mana, terus ini bumbunya seperti apa, itu akan lebih paham dan lebih tahu. Jadi bisa untuk jualan makanan. Nah, tapi ini semua secara online karena zaman sekarang apalagi saat pandemi ini, orang jadi malas keluar rumah, orang lebih suka diambil gadget, terus ya udah pencet tring gitu. Nah, semua orderan nyampe di rumah, orang-orang lebih suka kayak gitu sekarang. Nah, itu sebabnya kita harus memanfaatkan situasi. Kita bisa jualan makanan secara online ataupun minuman, oke. Itu buat yang suka makan, yang suka kulineran. Nah, kalau misalnya suka fashion, mungkin bisa jualan juga, jualan baju mungkin. Terus, waduh, belum ada modal buat beli ininya, pakaiannya. Ya, kita bisa pakai cara dropship. Terus ya mungkin kita punya kenalan, atau kita bisa cari, ya sekarang udah banyak informasi ya, bisa cari di mana aja toko-toko ataupun ini ya grosiran yang memang mereka menjual barang-barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kita bisa cari itu, guys. Terus juga kita bisa mungkin foto, terus kita bisa pasang di media sosial kita. Siapa tahu ada yang berminat, ya kan? Nggak ada salahnya gitu, sambil kita mengisi waktu luang daripada bosan di rumah mau ngapain. Nah, ini akan lebih seru. Atau mungkin ada yang suka edit, mungkin edit bisa buka jasa. Siapa nih yang mau fotonya aku edit gitu? Atau misalnya siapa nih yang mau videonya, mungkin mau bikin video keluarga gitu, atau mungkin mau bikin video tentang perjalanan cinta, untuk menuju ke jenjang pernikahan, kan banyak gitu. Jadi salah satu yang pertama ini kegiatan yang bisa kita lakukan itu adalah online. Nah, yang kedua, yang kegiatan yang bisa kita lakukan sewaktu di rumah biar gak bosan selama pandemi ini adalah ini agak beda ya dengan yang pertama. Yang kedua ini adalah bercocok tanam. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena bercocok tanam ini bisa membangkitkan semangat, terus juga bisa mengisi waktu kita tanpa kita tahu. Wah, ternyata udah jam segini gitu, kita masih aja sibuk dengan ngurusin tanaman baru kita. Itu benar-benar kegiatan yang menyenangkan, guys. Karena aku dulunya itu nggak suka, bisa dibilang aku nggak suka, bukan nggak suka ya, mungkin tidak begitu mau untuk bercocok tanam karena aku ada fobia gitu, fobia cacing. Jadi salah satu fobia aku itu cacing.
Nah ketika aku gubuk-gubuk tanah terus cacingnya keluar, nah itu aku benar-benar panik. Alhasil aku jadi nggak begitu menyukai cocok tanam atau berkebun atau apa. Tapi semenjak pandemi ini aku jadi suka cocok tanam gitu. Nah, oh iya guys, udah mulai azan di masjid. Nanti ya kita sambung lagi. Oke, balik lagi ya guys. Tadi aku berbahas soal cocok tanam. Nah, sekarang ini aku jadi mulai menyukai bercocok tanam karena ya bisa membuat pekarangan rumah menjadi lebih indah gitu. Nah, walaupun yang aku tanam mungkin bukan yang lagi booming sekarang atau apa ya, gak apa-apa gitu, kita tanam aja. Kita mau pengen tanam apa gitu, mau tanam obat-obatan atau kita mau tanam sayur-sayuran atau buah-buahan mungkin, atau kita mau tanam bunga-bunga, it's okay. Nah, yang penting itu semua akan memberikan nilai positif terhadap diri kita. Bagaimana cara kita merawat tanaman, bagaimana kita bisa sabar nungguin tanamannya itu apa, kalau bunga bisa berbunga, terus kalau sayuran bisa kita petiknya sampai kapan gitu ya. Nah, jadi ini akan memberikan nilai positif terhadap diri kita juga guys, selain bisa mengisi waktu luang. Kemudian yang ketiga itu bisa membuat kolase foto. Kolase ya? Ya, pokoknya seperti itu ya guys. Nah, jadi gini caranya. Teman-teman pasti punya keluarga, teman-teman lama gitu ya. Nah, teman-teman mulai deh buka galeri foto di handphone. Teman-teman cari deh foto-foto yang udah lama-lama banget, jadul-jadul banget itu. Terus teman-teman ini deh bikin kayak kolase foto atau bikin kayak suatu cerita yang buat kita ingat gitu masa-masa indah kita waktu dulu, mungkin bareng-bareng sama pas waktu kumpul keluarga atau mungkin kumpul bareng teman-teman, karena sekarang juga susah mau ngumpul-ngumpul ya guys. Terus juga nanti bisa tuh teman-teman kirim ke grup WA yang ada di handphone, apakah itu ke keluarga, ke sepupuan atau ke teman-teman lama gitu. Nah, itu akan membuat kita menjadi, pertama kita bisa bernostalgia, terus juga kita bisa menjalin lagi silaturahmi yang mungkin sempat renggang karena kurang komunikasi atau karena jarang ketemu. Terus juga nanti kalau kita udah kirimin kan kita bisa ngebahas, iya waktu dulu tuh kita begini-begini ya, begini. Nah, itu akan membuat kita jadi menjalani waktu luang saat pandemi itu jadi seru karena ada suatu hal yang kita bahas. Kita tuh jadi kayak ingat lagi, wah dulu kita kayak gini-gini ya, wah dulu aku tuh konyol banget begini begitu. Nah, ini semua akan bisa terwujud kalau misalnya teman-teman bisa kreatif, jadi belajar kreatif, sambung-sambungin foto, gabung-gabungin foto-foto lama yang jadul-jadul atau yang konyol-konyol, apa mungkin ada temen fotoin temen yang lagi tidur atau apa, atau mungkin fotoin sepupu yang lagi makannya banyak atau apapun lah seperti itu. Nah, ini cukup bisa membuat kita happy lagi dan gak bosan. Oke. Nah, terus yang keempat, buat yang udah punya anak ini ya, bisa bikin
mainan bareng anak. Jadi saya bikinnya dari kardus bekas ataupun barang-barang yang sudah nggak kepake lagi, bisa di daur ulang ataupun bisa dimodifikasi supaya bisa dimanfaatkan lagi. Kita bisa bikin mainan buat anak gitu. Jadi nggak mesti beli terus ya, karena juga lagi pandemi kan, kita juga harus hemat ya guys. Nah terus bisa bikin mainan buat anak. Nah bikinnya tuh sama bareng anak, jadi kita ada membangun sebuah hubungan yang dekat, akrab, ngebonding dengan anak. Terus juga anak juga bisa jadi belajar kreatif sama-sama, walaupun kita mungkin nggak tahu, bikin misalnya bikin mobil-mobilan dari kardus gimana ya, nggak ngerti. Nah kan bisa kita cari apakah dari YouTube atau dari mana, kita bisa cari caranya gimana, kita sama-sama belajar sama anak. Nah itu akan menjadi suatu kegiatan yang menarik untuk kita lakukan. Nah jadi nggak mesti kita kasih anak mainan yang udah ada dijualan di toko mungkin, atau di baby shop atau dimanapun, tapi kita juga bisa bikin dari rumah dari barang-barang yang sudah nggak digunakan lagi gitu. Nah ini pasti bakal seru guys. Nah terus yang berikutnya nih, yang kelima, kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan selama pandemi biar gak bosan di rumah adalah buat, yang ini gak mesti buat cewek ya, ini bisa buat cowok juga. Cobain resep-resep ataupun menu baru guys. Nah ini nih benar-benar bisa membuat kita tuh jadi happy lagi, karena kita tuh bakal fokus, wah ini bahannya apa, wah ini kayaknya enak. Nah kita bisa bikin resep-resep baru, maksud aku nyobain bikin resep baru. Jadi ada resep nih atau ada menu baru, kita pengen makan, nah gimana ya kalau kita bikin gitu ya, kita belajar caranya. Nah untuk ini sih itu bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Jadi misalnya nih harus misalnya pengen kue, cake, terus ternyata belum punya oven, ya nggak usah dipaksain beli oven ya. Kalau nggak bisa beli oven, nggak usah dipaksain beli oven ya, pakai aja barang-barang yang ada di rumah gitu. Nah jadi ini akan menarik, apalagi tuh kalau misalnya rasanya nggak enak atau zonk, it's okay, namanya juga belajar. Semua orang kalau belajar juga pasti ada trial dan errornya guys, jadi it's okay lah, nggak masalah soal kalau misalnya rasanya nggak enak, atau misalnya rasanya gimana, bahannya gimana, pengen makannya gimana, itu nggak ada masalah sih soal itu. Tapi akan lebih membahagiakan lagi kalau misalnya rasanya tuh enak, pasti kita ya Allah, ternyata aku tuh bisa masak, ternyata aku bisa bikin ini. Apalagi kalau bisa dinikmati sama keluarga sama orang-orang yang kita sayangin, terus mereka bilang wah enak ya, gak kalah nih sama yang dijual di mana gitu. Nah jadi itu tadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang selama pandemi biar nggak bosen di rumah, biar nggak nanya lagi, aduh enaknya ngapain ya. Nah itu tadi ada dari berbagai, ada yang untuk outdoor di luar rumah kayak bercocok tanam, atau ada yang bisa menggunakan gadget ya untuk jualan online, atau ada juga yang mungkin bisa bernostalgia sama teman-teman, ada yang bisa juga untuk membangun semakin dekat kebersamaan sama anak, kita bisa bikin mainan bareng anak, atau juga buat yang suka masak
ataupun belum bisa masak, bisa belajar masak dan nyobain resep-resep baru guys. Oke, segitu aja nih, durasinya kayaknya udah panjang banget ya. Semoga video aku ini memberikan manfaat buat kalian semua. Bagi yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus juga share ke media sosial teman-teman semua, supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan aku doain untuk semua yang udah nonton dan subscribe video aku doain semoga selalu sehat, semoga diberikan keberkahan dan keselamatan sama Allah, selalu dilindungi sama Allah ya guys. Dan semoga yang semua udah dicita-citakan bisa segera terwujud, amin. Oke, segitu dulu aja ya guys video dari aku. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.